Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Riki Purnomo Bayu Haji dengan NIM 2605 0123120028. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas video untuk praktikum survei hidrografi. Jadi video kali ini akan membahas mengenai survei menggunakan metode RTK GNSS. RTK GNSS sendiri adalah real time kinematic global, pokoknya itulah real time kinematic. GNSS itu metodenya. Jadi panduan lapangannya seperti apa sih operasional sistem survei GNSS RTK-nya. Yang pertama adalah itu ada SOP perakitan yang dan alur kerja pemosisian akurasi tinggi itu kurang lebih seperti ini perakitannya. Ini merupakan alatnya seperti ini, kurang lebih alatnya seperti ini. Jadi RTK GNSS Field System, base dan rover komponen. Jadi untuk base-nya sendiri, base station. Nah, kalau di sini tuh menjelaskan tentang statiknya. Jadi ada yang pertama itu ada radio antena hitam ini, terus kemudian ada GNS receivernya atau base stationnya, unit kuning piringan otak utama yang menerima sinyal GPS. Terus ini three brush dan adapter. Nah, sebelum ini tuh ada konektor lah, di sini tuh ada konektor stabil di atas tripod lah, ini untuk posisi datar atau level. Nah, di sini tuh ada kayak bullseye yang kayak nentu ini. Oh, nih posisinya udah datar, udah belum, jadi dilihat dari bullseye-nya. Terus ada tripodnya sendiri atau statif, kaki ketiga penyangga base-nya. Nah, untuk ini kan untuk base stationnya. Untuk rovernya sendiri itu ada dari atas dulu, itu rovernya mobile ini. Terus ini adalah Hino controller ini atau Android lah, atau ini juga touchscreen lah, perangkat rakit untuk mengoperasikan software pemetaannya. Ini kurang lebih cara pemasangan kayak gini. Pull, namanya ini pull atau jalon tongkat serat karbon untuk melintas rover. Ini saya tunjukkan kurang lebih seperti ini. Jadi untuk tripodnya seperti ini, tripod. Kalau alat alisnya seperti ini. Terus ini tribrushnya, terus kalau udah dipasang seperti ini ada konektornya, terus antena di sini. Nah, yang base station ini itu ada baterainya, terus ini bisa dihidupin nanti menerima sinyalnya stationnya. Nah, yang dipilih itu nanti satelit yang 15 derajat, nanti bisa diatur lewat tadi Androidnya atau apa. Nah, ini rovernya pemasangan kayak gini, nanti dipasang seperti ini, antenanya kebalik seperti ini. Ini untuk touchscreen-nya tadi mengatur keseluruhan dari sistemnya. Kita lanjut, atau handle controllernya. Nah, spesifikasi fungsional komponen adalah GNS receiver-nya atau ininya, receiver penerimanya, menangkap gelombang radio dari konstelasi satelit, bisa GPS, GLONASS, dan lain-lain. Jadi nama satelit itu dihubungkan, dicari lah gitu. Jadi ini GNS receivernya tuh kayak bentuk bulat kuning itu. Terus antena UHF itu, antenanya adalah jembatan pengirim data koreksi dari base ke rover via gelombang radio lokal. Jadi jadi ini tuh nanti disetting seberapa frekuensinya tuh harus sama, biar nanti kehubung nanti diatur frekuensinya gitu. Terus tree brush itu menjamin posisi vertikal tegak lurus terhadap posisi bumi, menghilangkan ralat kemiringan. Terus handle controller tadi otak operasional untuk menjalankan software. Nah, software itu namanya adalah Surpat atau Field Genius dan menyimpan koordinat. Tripod kondisi statis yang mengunci unit base agar tidak bergeser selama pengukuran. Nah, dinamika stasiun atau base rover ya. Untuk base-nya sendiri itu
titik acuannya statis atau tergantung ini sih metodenya sih, ini statis ya. Terus menggunakan tripod atau tree brush. Oh enggak, yang base station itu statis, maksudnya di satu tempat nggak boleh geser-geser gitu. Terus pengirim data koreksi UHV terus harus berada di atas titik pasti atau BM-nya. Jadi di bawah, nanti di bagian bawahnya sini nanti ditembak, misal BM-nya di tengah, nanti diukur tuh dari BM ke si apa namanya GNS receiver-nya tuh diukur dari BBM titik tengah tuh ke atas itu dengan metode SLAN. Jadi ya SLAN lah namanya, SLAN, SLAN SLAN atau SLAN ya. Tulisannya SLAN tapi bacanya SLAN itu. Terus habis itu USB data transmission, rovernya itu titik pengukuran dinamis, jadi bisa dipindah-pindah. Terus pengukuran menggunakan pole atau session karbon. Terus penerima data USB juga bergerak bebas memetakan area. Oke. Untuk perakitan base station atau tahap pondasinya, didirikan tripod atau statif dulu, tancapkan kaki tripod dengan kuat tepat di atas titik acuan BM, pastikan kepala datar. Dan nanti pada saat BM ini nanti pokoknya nah ini tuh tripodnya tuh harus benar-benar tegak, ini harus tinggi tegak. Nah kalau udah tadi, habis itu kan diukur tuh menggunakan niveau center tadi, bullseye harus benar-benar lurus lah, benar-benar datar lah. Terus nanti kan namanya tuh dicek, oh ternyata udah berada tepat di atas BM-nya gitu. Terus pasang tribars dan adapter, letakkan di atas tripod, kencangkan buat pengunci gitu, leveling dan centering. Nah di center lah, putar skrup tribars hingga niveau atau gelombang udara ini berada tepat di tengah lingkaran. Pastikan ujung optik atau laser menunjuk akurat ke titik BM, jadi lasernya tuh pantau tuh, ini benar-benar datar lah. Terus kemudian perakitan base station atau modul penerima dan transmisi. Yang keempat itu pasang receiver headnya, sekrupkan atau nanti ada konektornya. Konektornya tuh seperti apa ya, konektornya tuh, nah jadi dari trisbar itu dipasang konektor dulu, baru si tadi head receiver penerimanya tadi. Sekrupkan unit e-survey kuning ke atas adapter itu. Terus pasang antenanya, sambungan antena hitam panjang ke port radio di unit kuning. Oke. Jadi untuk peringatan sendiri, jangan menyalakan alat sebelum antena USB terpasang. Menyalakan unit tanpa antena akan menyebabkan kerusakan fatal pada modul radio internalnya. Oke. Terus perakitan rover stasiun konfigurasi mobile. Jadi untuk perakitan rover sendiri lebih gampang daripada si base-nya. Perakitan rover tuh pertama sambungkan pole dulu atau jalon namanya. Sambungan bagian pole hingga mencapai tinggi standar. Oke, biasanya 2 meter. Terus pasang receiver, unit receiver ke ujung atas pole. Habis yang ketiga itu pasang controllernya. Gunakan bracket untuk memasang handle controller pada ketinggian ergonomis untuk operasi berdiri. Jadi disesuaikan dengan tinggi badan atau senyamannya dari penggunanya. Habis itu yang keempat adalah pasang antena USB-nya, pasang antena radio pendek. Oke, habis itu alur kerjanya sistem gimana sih? Buat alur kerjanya itu tahap 1 itu observasi dulu. Kedua, stasiun atau base dan rover beroperasi secara simultan, jadi bebarengan gitu, untuk menangkap gelombang radio yang sama dari konstelasi satelit di langit. Satelitnya itu berupa GPS, GLONASS dan lain-lain. Jadi keduanya menangkap sinyalnya. Habis itu tahap kedua itu dikoreksi
base station tuh diposisikan di atas titik koordinat yang pasti. Jadi titik koordinat yang pasti itu apa tuh? Contohnya adalah benchmark. Jadi benchmark itu udah ada x, y, z-nya. Terus dengan membandingkan posisinya yang pasti dengan sinyal satelit yang bergeser, base menghitung nilai ralat atau error saat itu juga. Frekuensi ini dipancarkan secara terus-menerus melalui antena UHF lokal. Jadi mungkin yang bisa ditangkap oleh base ini adalah satelit yang satelit dengan arah 15 derajat aja. Oke. Nah, titik pastinya tuh berupa apa? BM tadi. Terus yang ketiga adalah pemosisian real time-nya. Jadi namanya kan RTK, real time kinematik kan. Jadi dapat data secara real time gitu. Rovernya tadi yang menerima 2 aliran data secara bersamaan, sinyal satelit langsung dan sinyal koreksi dari base via UHF tadi. Jadi menerima 2 sinyal langsung. Sistem melakukan pengurangan ralat secara real time. Hasilnya koordinat pemetaan dengan ketelitian tingkat sentimeter muncul langsung di layar controllernya. Jadi langsung dikoreksi berupa real time lah. Terus habis itu ekosistem GNSS RTK tuh sistem e-survey bukan sekadar 2 perangkat keras, ia adalah jaringan koreksi spasial mandiri. Jadi pondasi base-nya yang stabil dan leveling yang presisi menjamin akurasi perhitungan alat koneksi USB yang aman memungkinkan pergerakan dinamis tanpa kehilangan presisi absolutnya. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Kalaupun kecepatan ataupun kurang paham, mohon maaf atas penjelasannya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam semuanya.